Ini hitung mundur 4 tadi. Wah, baunya jos wangi. Oh benar, ini kayaknya dapet kayaknya. Jadi asidnya nggak terlalu tinggi, bodinya juga medium body. Ya, berjumpa lagi dengan saya dari channel Kopi Go Silaturahmi, yaitu tentang kopi, goes, sepeda, juga silaturahmi. Nah, saat ini saya akan berbicara tentang kopi, terutama manual brewing ya, karena memang cukup digemari ini atau cukup banyak penggemarnya. Kopi yang digunakan juga kopi single origin, yaitu misalnya dari Papua, dari Gayo, dari Sidikalang, dari Toraja dan sebagainya. Oke, nah tetapi banyak juga orang yang semacam, waduh, kopi saja kok ribet sekali ya, harus diukur ininya, harus di temperatur suhu panasnya, timbangannya dan sebagainya. Nah, memang benar, memang untuk namanya manual brewing atau seduh manual kayak gini, kita harus memahami 6 prinsip dasar, yaitu yang pertama adalah prinsip dasar dari kopinya itu sendiri. Kopinya kita mengetahui kopi Arabica atau Robusta, ya ini Robusta seperti ini, terus ini ada juga Arabica, ini dari Bali, begitu. Nah, itu kopinya. Lalu tentang grain size itu ukuran biji kopi. Biji kopi itu nanti di di grinder di sini akan diukur, karena grain size atau bubuk kopi itu akan mempengaruhi rasa atau taste dari kopi itu sendiri. Jadi secara umum dibagi menjadi 3, yaitu fine yang lumayan lembut seperti di ukurannya itu supaya memudahkan, itu kayak garam meja itu. Lalu medium itu seperti pasir, yang pasir itu, yang pasir agak lembut, yang pasir laut itu, atau kos atau kasar itu seperti yang garam yang sudah agak besar juga, lebih besar dari, bukan garam dapur begitu, atau bukan garam meja. Nah, itu akan menentukan rasa, yaitu dari grain size-nya. Lalu yang tadi 2 ya, yang ketiga adalah dari rasio. Rasio itu kita makanya, rasio itu adalah perbandingan air, banyaknya air dengan banyaknya bubuk kopi. Kalau misalnya kita main atau rasio 1:15, artinya bubuk kopinya 1 gram, airnya juga 1 gram atau mili, itu hampir sama, selisihnya dikit, ukuran gram dengan mili itu. Nah, itu kita memakai, maka punya ini timbangan begini. Nah, timbangan begini ini sekarang sudah banyak. Ini nanti berkaitan juga, kalau timbangan ini timbangan ini ada 2 ini. Nah, ini fungsinya ada 2. Ini ada 2, timbangannya adalah untuk menimbang berat ini dengan timernya, waktu. Kalau waktu kita biasanya memakai ini juga temperatur timer kayak gini, karena ini menjadi faktor yang keempat, yaitu tentang connecting atau contacting time atau waktu kontak, yaitu waktu kontak itu adalah kontak kopi dengan air. Nah, itu juga menentukan lama, misalnya terlalu lama itu juga mengakibatkan rasa yang berbeda dengan misalnya kontak kopinya itu sebentar. Nah, ini saya bacakan saja biar lebih jelas tentang contacting waktu ini ya. Tentang waktu ini adalah misalnya untuk metode boiling atau perebusan.
perebusan itu diantaranya adalah dengan spons seperti itu, atau dengan mokapot atau dengan ibrik. Ibrik itu ada ya, ada juga ibrik. Nah, ibrik itu seperti ini, coba. Nah, ini ibrik, ini ibrik, ini metode Turki ini. Nah ini tetapi memang jarang-jarang ya di tempat kami yang meminta ibrik kayak gini. Nah, ini metode perebusan. Ini waktu kontaknya itu sebenarnya sebentar saja, antara 1 menit sampai dengan 1:30. Nah, lalu ada immersing atau perendaman. Perendaman ini misalnya seperti tubruk, metode yang biasa atau warisan dari negeri kita, tubruk. Ada French press, ya, ada dripper, clever dripper, ya, itu aeropress. Nah, itu 3 sampai, kalau perendamannya 3 sampai 4 menit. Lalu ada metode pour over, atau pour over itu dituang dari atas itu misalnya V60 atau Vietnam drip. V60, nah, atau Vietnam drip seperti ini. Nah, Vietnam drip seperti ini. Nah, itu contacting time-nya bisa 2 sampai 4 menit ya. Nah, lalu ada pressuring atau penekanan begitu, itu lewat biasanya mesin espresso. Itu hanya 1 menit lebih sedikit atau sampai ini. Nah, kira-kira itu soal waktu yang mempengaruhi rasa itu. Lalu tadi sudah 4 ya, kelima adalah tentang, nah ini temperatur air ini juga mempengaruhi. Maka temperatur bisa diukur biasanya memakai temperatur seperti ini, suhu ini yang analog, ini yang digital. Jadi pilih aja, ini banyak di pasaran begitu banyak, jadi bisa didapatkan itu. Lalu apalagi tadi sudah 5, 6-nya berarti kopinya sudah, grain size-nya. Nah, itu lembut tadi sudah, suhu sudah, airnya. Nah, pengaruh air pasti sangat besar, karena pada hakikatnya kopi itu adalah disebut juga sebagai larutan. Nah, minum segelas kopi itu meminum segelas larutan kopi. Nah, kopinya itu adalah terlarut, disebut terlarut, dan pelarutnya itu adalah air. Maka tentu saja kalau pelarutnya berbeda, maka hasil kopinya juga akan berbeda. Kira-kira seperti itu. Jadi pengantarnya ini cukup panjang karena ini banyak yang bertanya juga seperti itu, atau banyak yang ngobrol kenapa ini mesti diukur ribet amat gini-gini, karena memang semuanya itu tadi 6 prinsip itu tadi memang mempengaruhi di dalam hasil dari kopi itu sendiri. Nah, jadi daripada kita nanti ini malah makin agak bingung atau makin merasa ribet, ya kita seduh saja ya, kita seduh. Saya akan menggunakan Vietnam drip ini. Nah, itu nanti grain size-nya pakai medium saja. Jadi ini saya biasa memakai ini yang saya nyalakan. Ini sudah ada airnya. Nah, itu ya. Jadi sudah saya timbang. Jadi saya mencoba Toraja. Ini Toraja, ini dari Toraja Pulu-Pulu. Ini rasanya, baunya saja sudah, aromanya sudah enak sekali, wangi. Nah, ini seperti ini ya. Jadi saya timbang dulu 15 saja ya, 15 gram ya, 15 gram. Nah, ini nanti main di rasio 1:5. Jadi kalau 15 itu 225. Ini medium saja. Ini saya angkanya sudah agak hilang ini. Jadi ini 1, 2, ini 3.
ya, dijatuh. Ya. Baunya wangi sekali nih. Jadi segini. Ini seperti garam itu, garam dapur lebih, garam meja lebih gede sedikit. Jadi pas medium, benar. Ini medium. Ini segini. Ini jadi biar kelihatan. Ini saya tuang di anak putih. Nah ini segini. Nah ini, atau dibandingkan dengan kalau uang itu, nah biar kelihatan perbedaannya. Nah ini segini, kelihatan nggak ini? Ya moga-moga kelihatan ya. Nah segini. Ini uang sebesar ini. Nah oke. Nah ini segini. Coba 15 enggak tadi? Tadi 15 kan? $14.8. Nah ini gelasnya agak gelas wasiat ini. Gelas yang besar saja. Jadi ini ya, jadi tadi 15, coba ini dirasakan dengan 1:15. Kita pengen yang enter, yang agak, oh iya, rasio itu karena berpengaruh kepada kekentalan. Kalau rasionya makin kecil, misalnya 1:12, tentu lebih kental daripada 1:15. Nah ini karena ini sudah jam 4 sore, jadi ya enggak yang ringan-ringan saja. Manual brewing itu maksimal 96, jadi suhu rendahnya itu 80 sampai 85. Kalau suhu sedangnya itu 86 sampai 90. Suhu tingginya 91, 9 sampai 96. Nah ini di sedang saja, di 90, karena untuk mengeluarkan bodi ataupun asid yang sedang. Jadi kalau asid itu asam buah itu pengen sedang, itu ya suhunya dengan sedang, bodinya juga sedang, awalnya sedang. Nah oke. Nah ini sudah matang. Ini waduh, ini 99.8, 99 di ademin dulu. Ini kan 99, ini terlalu tinggi ini. Nah, maka harus diademkan. Ya, jadi ini masih 98. Ini padahal kita mau sedang. Tapi jam segini kalau sedang ini ya oke, sedang, tapi terlalu lama ini nanti 90 ya, nggak apa-apa. Di suhu awalnya 90 ya. Suhu sedang, coba. Ini biar agak. Nah, atau ini biasanya juga bisa dikasih air adem. Ini saya sudah membawa air. Saya memakai air ini tadi juga sama ya. Saya memakai air air mineral, air aqua. Memang pengaruh air, beda air juga akan beda rasa yang dihasilkan. Tetapi ini aqua pertimbangannya yang gampang didapatkan saja ya. Nah, ini akan saya tambahin supaya ini 93, ini sudah 93. Jadi saya tambahin sedikit saja biar cepat adem ya, di 90 ya. Saya tambahin sedikit saja. Nah ini oke. Di suhu awal 88 ya, 88 masih termasuk sedang. Oke, saya seduh saja ya. Di suhu awal kita main di suhu sedang untuk mendapatkan asid atau asam buah yang sedang, juga bodi yang sedang. Oke. Ya ini karena ini Vietnam Drift, jadi tadi nah ini di blooming dulu untuk mengeluarkan karbon dioksida. Jadi tuangan pertama begini. Nah jadi seperti ini. Jadi 4 kan ya, 4 ya, saya nyalain. Nah ini hitung mundur 4 tadi.
Nah, tapi ini sudah masuk 1 menit kira-kira. Jadi, nah ini tadi berarti kopinya hampir 15. Ini apa namanya, airnya 22, kurang lebih 225 ya. Ini 1400 mili ya. Waktunya itu sudah memasuki, mau masuk berapa ini? Nah, sudah 1,5. Sudah 1,5 waktunya loh. Nih, tadi sudah 1 menit. Ini agak lambat, agak dipercepat supaya contacting time-nya dapat ya. Nah, ini pakai sendok begini berarti kita, ini namanya kan agitasi ini. Jadi kita ikut ini ya. Apa coba rasanya itu tuh. Ini cukup lancar. Ini seperti ini. Ini tadi kopinya Toraja Pulu-Pulu ya. Toraja Pulu-Pulu pasca panennya natural, ini natural. Waduh, mati. Nah, ini sudah hampir 4 ini tadi. Ini agak kelambatan, jadi agak, ini hampir 5 menit, berarti hampir 5 menit. Ini nanti pasti mempengaruhi di, nah itu terdengar suara titit itu. Nah, ini harusnya diangkat, tetapi nggak apa-apa, diminum sendiri ya. Baik, ini tadi sudah selesai. Ini sudah selesai. Ini hasilnya, kita rasakan saja ya. Ini di depan ya. Oke ya, kopi Toraja Pulu-Pulu natural ya. Oke. Nah, ini hasilnya mau dirasain. Sekarang dilihat dulu, dirasain dulu. Pak, monggo Pak, ngopi Pak. Ya, Arya. Ini coba hasilnya seperti ini. Nah, nggak terlalu pekat kan? Nggak terlalu pekat. Ini juga dari sini juga kelihatan. Agak terlalu pekat. Jadi ini tadi metodenya Vietnam drip tanpa susu ya, tentu saja. Oke, ini tuang sedikit-sedikit. Waduh, nah ini kelihatan kan? Ini agak terang begitu kan, nggak terlalu pekat ya. Oke, mari ngopi. Wah, baunya jos. Oh benar, ini kayaknya dapet kayaknya. Jadi asidnya nggak terlalu tinggi. Bodinya juga medium body. Ini tadi rencananya memang apa ya, seduh plannya, rencana seduhnya adalah untuk menghasilkan kopi yang medium asid maupun medium body, dan ini dapat ini. Tadi mainnya di suhu awalnya adalah 88. Oke, ini enak bener enak ini. Rasa buahnya buah kayak buah apa ya nih ya, kayak asemnya asem malat itu kayak asem apa ya, asem apel begitu ya, bukan asem jeruk. Ini bukan asem jeruk. Kalau asam lemon kayak gitu, itu biasanya kan asam yang tinggi, kategorinya tinggi lah. Ini asam yang sedang. Ini enak, ini enak. Manisnya
juga dapat. Manisnya juga dapat. Ini kita tunggu sebentar coba. Tadi di suhu terakhir kan 79 ya tadi ya. Terakhir 79, ini juga biar agak dingin sedikit ya, di suhu berapa ya, antara 65 atau ini. Apakah terjadi perubahan rasa terutama di asidnya, apakah terjadi? Biasanya sih kalau ini terjadi, tapi coba ini. Nah ini sudah, nanti coba kita tuang lagi. Nah. Baunya masih, aromanya masih oke. Tidak berubah, enak, segar, enak. Kopi itu bisa dibikin dengan rasa apapun, artinya bisa tipis, sedang atau tebal. Nah ini tadi adalah sedang. Nah ini maka bodinya tidak terlalu tebal. Ini rasanya kok pas ya. Jadi kita habisin aja dulu ya. Jadi oke, terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, tadi sampai lupa pembukaannya. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Oke, terima kasih ya. Ayo.